Setelah JP Morgan, kali ini BlackRock diberitakan borong saham BBRI. Enaknya gimana, kita ikut atau enggak? Kita bahas nanti ya. Jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan IHSG hari ini menguat 0,7%. Tutup di level 7097.15 seperti yang kita bahas kemarin. IHSG berpeluang ke 7100 hari ini. Tadi high-nya sempat ke 7136. Lunas lah ya hitungannya 7100-nya. Apakah masih bisa naik ke 7200? Semoga, karena hari ini candlenya merah meskipun hijau dan high low. Semoga bisa naik ke atas 7136. Ini kalau ke atas 7136 lebih besar peluangnya untuk ke 7200. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 7071, ini ada beberapa area gap sih. Ya, kalau ke bawah 7071 ada peluang dia ke bawah lagi, entah itu ngetes 7000 bulat lagi. Rasanya sih bisa ke bawah 7000 lagi ya. Cuman selama itu nggak ke bawah 6800 masih ada peluang untuk ke atas lagi, atau paling nggak bikin range sideways gitu. Tapi kalau ke bawah 6800 arahnya ke 6600 jelas. Dan IHSG naik hari ini itu digendong oleh brand CS, brand Cuan PTRO, BRPT. Karena ceritanya MSCI lagi tapi kemarin muncul berita MSCI dia ada membuka kemungkinan kalau buka pintu lagi lah itu istilahnya, bahasa kemanya buka pintu lagi buat brand Cuan dan kawan-kawannya itu untuk masuk ke MSCI. Jadilah itu sentimen positif bagi brand Cuan, PTRO, BRPT dan kawan-kawannya itu komplotan. Bukan jadi satu hal yang jelek sebenarnya, karena di tengah banking yang lagi merah, Mandiri aja minus 5%. Ini IHSG bisa plus 0,7% ya. Jadi tetap aja stay safe dulu buat yang lagi trading. Pasang trailing stop loss, dan take profitnya. Jangan lupa ya, tetap stay safe. Jangan lupa jualan kalau udah cuan. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah. Ya, yang udah kasih cuan tentunya ada PPCS. Pertama, brand. Ini saham rekomendasinya muncul awal itu di bulan Mei seingat saya ya. Di bulan Mei ada rekomendasi beli di 6.000, sempat naik sampai ke 6,5, 6 berapa tuh highest-nya di bulan Juni di 6.900, terus ada rejection turun lagi ke sekitaran 6.000, 5.600 sekian, 5.700. Kemudian di bulan Juli tanggal 7 seingat saya itu di spill lagi lah, masih bisa dibeli gitu ya, karena masih di area beli dan nggak turun ke ke bawah level cut loss-nya, nggak turun ke bawah 5475, jadi masih bisa dibeli buat yang belum punya barang. Hari ini naik lunas target TP1 di 7125 dan arah. Saya sih nggak nyangka kalau hari ini naiknya itu pakai lompat gitu ya. Yang saya nggak nyangka naiknya lompat sampai ke 7.300 tadi open langsung arak, terus sempat turun ke 6725. Nah intinya sih udah lunas itu target 7125, happy cuan lah ya. Buat yang masih punya barang dan masih pengen hold, pasang pengaman aja di ya 7.100 gitu oke lah. Siapa tahu masih bisa ke 8.000. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ke 8.000 ini. Jadi buat yang masih mau hold atau udah jual sebagian sisanya masih disimpan, pasang paling enggak di 7.000 lah ya, 7.000 atau sedikit di bawahnya boleh lah. Jangan terlalu bawah trailing stopnya supaya nggak terlalu banyak hilangnya kalau ternyata kempes. Happy cuan brand. Kemudian si cuan nih. Nah, di beberapa video yang lalu bulan Mei juga seingat saya, kok bulan Mei ya? Bulan Mei sih, atau enggak awal Juni lah. Itu saya pernah bahas dan di thumbnail videonya ditulis cuan OTW 15.000 sebelum stock split. Yang saya nggak tahu kapan nyampainya di 15.000 ya. Dan ternyata hari ini open gap up di 16.400, malah lewat tuh 15.000-nya, breakout nih 15.600-nya. Dan
hari ini hari terakhir perdagangan harga lama ya, tutup di 16.875, berarti besok harga baru 1687 dong ya, nggak genep harganya. Oke lah, 1600-an. Ya, otomatis ini lunas. Dan buat yang kemarin masih punya barang di harga 12.000, happy cuan. Cuannya melimpah. Yang masih mau hold pasang trailing stop lah ya, karena targetnya dilewatin lebih-lebih. Trailing stop di 15.600 atau 15.60, 15.50 boleh lah. 15.50 lah ya harga barunya situ. Ya, gitu. Yang punya cuan, happy cuan. Cuannya berhasil kasih cuan. Kemudian BRMS yang hari ini berhasil menguat 9%. OTW 460, 470 mudah-mudahan lancar ke sana ya. Dan sekarang sudah boleh pasang trailing stop buat yang udah punya barang tentunya dan lagi floating profit, pasangnya di 420 aja. Ya, karena harusnya udah punya barang dari 394 seenggaknya di situ. Kalau misalnya baru beli beberapa hari yang lalu atau pagi tadi ya udah floating profit juga harusnya, dan masih aman juga harusnya kalau pasang trailing stop atau conditional order sell di 420 ya, pasang situ dulu aja. Mudah-mudahan lancar ke 460, 470. Terus udah, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist nih. Pertama si Java. Strategi kemarin itu ngantri di 15.15. Stop loss di bawah 14.15 dan target TP1 ada di 17.40 dan 17.80-an ya. 17.90, 17.85. Hari ini turunnya baru nyampe 15.50 dan ternyata tutupan di 1.600. Jadi membal nih tadi setelah tes 15.50 atau setelah turun ke 15.50. Dan sebenarnya area belinya tuh dari 15.70, 15.15 dan 14.60. Antri di 3 level itu boleh sih. Buat yang udah ngantri di 15.70 harusnya hari ini udah dapat barang dan di hold dulu nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama-sama di bawah 14.15. Sementara ini sekarang gitu. Buat yang belum punya barang, mau ngantri besok ditambahin lagi tuh antrian belinya di 15.70, silahkan sih ya. Ya, mudah-mudahan si Java cukup lancar ke, atau nggak pakai banyak drama lah, ke 1700-an, 1780-an, 1800 lah, saya incernya 1800. Mudah-mudahan sih bisa lebih, jadi nyamperin target TP2 di 1940. Mudah-mudahan bisa kesana dengan lancar. Berikutnya ada Myor. Nah ini yang kurang enak nih, ngantri 2130, stop loss di bawah 2070. Hari ini sempat turun ke 2060 kan, kena stop loss nih. Jadi ya udahlah, buat yang masih simpan barang, masih mau hold, lihat besok lah. Kalau tutupan di bawah 2070 ya udah exit dulu aja, nggak apa-apa. Buat yang harusnya sih ini strateginya nggak jadi, maksudnya cuma ngurangin cuan yang sebelumnya aja, karena sebelumnya kan pernah ada strategi beli di 1990 atau kemarin beli di 2130 itu untuk averaging up. Jadi harusnya ini paling nggak impas ya jadinya ya, dengan average atau dengan modal yang ada di bawah plus beli yang terakhir kemarin 2130, kemudian kena stop loss di 2060 tuh jadinya impas. Kalau misalnya masih punya barang, dijagain aja. Kalau ternyata besok tutupan di bawah 2070 ya udah exit dulu aja, terpaksa emang harus cut loss. Gitulah kira-kira ya. Kemudian PTBA strateginya kemarin ngantri di 2440, ini belum dapat barang nih. Ngantri dulu aja nggak masalah, stop lossnya di bawah 2380 dulu aja ya. Ini double bottom, ada peluang lanjut ke 2600, 2670 tuh target TP1 di 2670 belum disamperin lagi tuh. Gapnya gede banget lagi. Ini pas X dividen ya. Mudah-mudahan bisa ke 2670 lagi dengan lancar. Kemudian yang berikutnya ada ADMR yang hari ini melemah 2%. Strategi kemarin beli ngantri di 980. Dapat barang harusnya karena low hari ini sempat 970 dan stop loss di bawah 920 ya. Di hold dulu aja buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya barang dan minat, ini besok bisa langsung beli, bisa langsung bikin order. Belinya sekarang juga, mau di 980 boleh, 985 boleh. Yang penting stop loss di bawah 920 dan semoga lancar ke
Semoga lancar ke target area target 11.50-an ya. Mudah-mudahan bisa ke sana tuh. Kemudian berikutnya ada Pani. Nah, ini happy cuan juga sebenarnya. Karena bukan beberapa hari yang lalu, tapi lebih tepatnya kemarin hari Jumat sih ya. Itu sempat dibahas, itu Pani bisa dibeli tapi ada peluang untuk lanjut ke 15.000 kalau naik ke atas 14.000. Nah, hari Jumat sempat naik ke atas 14.000, hanya 14.200 tapi kempes, tutupannya di 13.500. Alhamdulillahnya hari ini balik lagi ke atas 14.000, naik ya, tutup 14.600, high-nya 14.950, jadi 15.000-nya belum disamperin. Buat yang udah jualan ya happy cuan, buat yang belum jualan masih mau simpen, diamankan posisinya pakai trailing stop, boleh di mana ya, agak sempit sih range-nya, jadi diamanin aja di 14.200 kali ya, jadi biar masih ada cuan-cuannya lah kalau misalnya kena stop loss. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke 15.000. Ya diamankan dulu lah posisinya. Kemudian berikutnya ada Raja yang hari ini menguat 4,3%, tutup di 2680. Tadi waktu market lagi jalan, waktu live Instagram pagi, di spill juga boleh dibeli buat yang belum punya barang. Jadi kalau mau ikutan live Instagram pagi, link Instagramnya ada di bawah tuh, di deskripsi di bawah ya. Ikutan aja, gratis. Pagi-pagi jam 9 kita bahas saham-saham yang masih yang ada peluang naik ya, di spill. Kalau kita pas lihat ada saham peluang naik, nanti kita spill, mudah-mudahan bisa lancar. Ini sih Raja ke 3060 ya. Stop lossnya pasang di 2450 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau target yang lebih realistis di sekitar 2800 2900 dulu, nggak apa-apa sih, situ TP sebagian dulu boleh. Mudah-mudahan ditembus, dan target saya di 3000-an sih ya, mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Next ada BBRI. Nah ini nih yang mana beritanya tadi ya, dia si BlackRock borong 142,31 juta saham. Oke. Entah itu BlackRock borong dari kemarin. Jadi ceritanya gini nih, kemarin pertama siapa namanya, JP Morgan ya, JP Morgan diberitakan dia ngeborong. Terus kedua ada berita kalau Hermanto Tanoko juga memfavoritkan Bank Rakyat. Ya, bahasa kasarnya mungkin oke lah, di pom-pom gitu ya. Gitulah, di Hermanto Tanoko support Bank Rakyat juga. Kemudian sekarang giliran BlackRock nih yang diberitain dia masuk ke Bank Rakyat. Ada apa itu? Apakah sekarang waktunya borong Bank Rakyat? Entahlah, silakan diperhitungkan sendiri menurut risk manajemennya masing-masing. Tapi yang jelas kalau kita bahas secara dari sisi teknikalnya, maksud saya, kalau kita bahas dari sisi teknikalnya, pembahasannya sama, nggak berubah sih. Karena si Bank Rakyat ini memang favorit saya juga dibandingkan dengan 3 bank besar lainnya, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank Negara. Saya masih favoritin Bank Rakyat karena dia udah nggak downtrend strukturnya, dan kemudian dia waktu turun itu sempat sampai ke level pre-entry, area belinya situ 3660 ya, dan membal. Dan di harga 3780 kalau misalnya pengen dibeli ya silakan aja. Yang jelas sih stop lossnya tetap di bawah 3360 ya kalau mau pakai stop loss. Artinya selama dia nggak turun dan tutup di bawah 3360, si Bank Rakyat masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Lebih bagus lagi kalau berhasil breakout 4450. Cuman yang saya nggak begitu yakin si Bank Rakyat itu bisa break high, all time high, breakout 6450 dalam waktu dekat ke depan. Itu yang saya nggak begitu yakin. Tapi yang jelas mudah-mudahan setidaknya berhasil ke 5000 lah ya si Bank Rakyat, karena strukturnya udah nggak downtrend nih. Ada potensi bikin inverse head and shoulder juga. Ini pundak kiri, ini kepalanya agak kompleks, kemudian ini pundak kanannya. Mudah-mudahan di breakout, dan kalau breakout target teoritisnya ya sekitar 5000-an lah, 5000-an lebih malah ya, bisa 5200, 5400, kurang lebih situ. Nah, jadi apakah waktunya beli? Saya tetap, kalau saya ada di posisi pengen beli Bank Rakyat, saya tetap
pilih level 3660 dan 3,5 buat taruh order beli sih. Silahkan buat yang berminat pengen beli di harga sekarang juga boleh, di harga 3660 ngantri situ boleh, atau pakai antrian, tambahin lagi antriannya di 3,5 juga boleh. Yang jelas selama nggak turun dan tutup di bawah 3360, ini setup masih aman, masih bisa dipakai, dan pada dasarnya 3820 juga area beli. Jadi di harga 3780 kalau mau dibeli ya silahkan aja, yang penting sanggup diterima stop lossnya atau risikonya di bawah 3360 itu ya. Kemudian apakah kalau misalnya kita flashback atau track berita ke belakang nih, kok berita sih ya, info yang ada di belakang. Ngomong-ngomong beberapa bulan yang lalu tuh muncul berita kalau Danantara bisa jadi liquidity provider di pasar saham kalau penuhi aturan OJK POJK 18 tahun 2024 ya. Kemudian di bulan lalu ini, bulan Juni ya, tanggal 24 itu BI sih ngarepnya Danantara dorong BUMN jadi liquidity provider ya, supaya marketnya lebih bergairah gitulah ya. Jadi BI itu pengennya Danantara ngedorong anak usaha BUMN-nya yang sudah jadi anggota bursa itu untuk jadi liquidity provider. Duit atau ongkosnya untuk jadi liquidity provider dari mana? Harapan BI ya dari Danantara. Saya sih baca pengennya yang saya tangkap nih, pengennya BI kayak gitu. Nih kan anak usaha BUMN yang jadi anggota bursa ada berapa? 4 ya. Bahana, terus Dana Reksa, Mandiri ya. Terus Mandiri Sekuritas, maksudnya BNI Sekuritas. Ya, itulah. Nah, harapannya si bursa tuh Danantara itu dorong dong si anak usaha BUMN jadi anggota bursa. Kalau misalnya modalnya gak cukup, bantuin dong, kayaknya sih gitu ya yang saya baca gitu. Kalau menurut Bapak Ibu, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen ya. Dan apakah ada hubungannya ini si BRI terus-terusan diberitain asing masuk tuh ya? Apakah ada hubungannya dengan Danantara? Apakah duit Danantara juga masuk di situ? Kalau menurut kalian gimana? Kita diskusi di kolom komen ya. Karena proyek Danantara ini too big to be fail asli. Kalau misalnya terlalu gede yang diputar di saham, saya jadi nggak yakin itu proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Menurut kalian gimana ya? Kita tulis di kolom komen di bawah. Tulis aja di bawah. Next, sekarang lanjut kita bahas yang di request di kolom komentar. Ada beberapa saham nih yang di request di kolom komen. Pertama ada Bumi. Bumi gimana gitulah pertanyaannya ya. Kalau sementara ini jawaban gampangnya selama nggak ke bawah 104 oke, masih relatif aman. Lebih enak lagi ini si Bumi naik ke atas 120, itu enak sih. Peluang untuk lanjut ke 138, 140 atau bahkan 150 itu jadi lebih besar. Dan mudah-mudahan besok bisa naik ke atas 117 tuh. Kalau misalnya naik ke atas 117 mau ditabrak buat fast trade, monggo silakan. Karena hari ini doji candle ya masih di dalam range inside bar dan volumenya lumayan nih, meskipun belum naik ke atas rata-rata 20 hari ke belakang, tapi lumayan kalau dibandingkan dengan seminggu terakhir. Hari ini paling gede, bahkan 2 minggu terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, enggak ding ya, seminggu terakhir lah ini paling gede hari ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan besok naik ke atas 117 dan bisa untuk di tradingin fast trade gitu ya. Dan jika udah berhasil naik ke atas 120 atau paling enggak tutup di 120 persis gitu ya, setelah ke 121 misal tutup di 120 persis, itu oke sebenarnya. Jadi ada setup baru yang memperbesar peluang untuk lanjut ke 140, 150 gitu. Kemudian semoga menjawab ya. Kemudian saham kedua ada TPMA. TPMA ada setup, kemudian sudah sampai target TP2 dan kemudian ada rejection, ada gap down, sepertinya ini dividen ya, ex-date. Turunnya baru nyampe level pullback lagi nih. Nyampe level pullback terus membal hari ini. Kalau udah kayak gini nih, harapannya dia nggak
nggak ke salah. Harapan saya si TPMA nggak ke 570 lagi atau lebih bawah ya closingnya, tutupannya. Atau ya kalau sampai tutupan di 570 atau 560-an, ada peluang yang cukup besar dia untuk nyamperin 545 atau bahkan 525. Begitu ceritanya. Dan kalau dalam waktu dekat ke depan, bisa besok atau di minggu ini, naik ke atas 605, peluang untuk menutup gap. Wah, gapnya lebar nih ya, 635 sampai atasnya berapa tuh? Anggap aja ini ya, 695 itu jadi cukup besar. Atau bahasa gampangnya ya, mudah-mudahan nyamperin target TP2 lagi di 700-an lah. Begitu kurang lebih ya. Kalau misalnya punya barang, level yang dipantau tuh 570. Kalau belum punya barang buat beli gitu, lebih enak kalau berhasil naik ke atas 605. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terus Wins, oke, Wins ini habis bagi dividen saham ya dia. Terus kemarin iya memang hari Jumat dia naik, sore-sore ya naiknya. Ya beberapa jam, 2 jam terakhir lah dia naik sore-sore. Sesi 2 lah naiknya. Menarik ini sih Wins, karena kalau kita lihat apakah ada setup, jawabannya ada. Setupnya di mana? Di sini nih. Wins, ini dia setupnya 394. Nah itu dia. Setelah ada setup, nyamperin level pre-entry, hampir sampai ke level entry, nggak nyampe tapi terus naik. Target TP1 belum disamperin, ada di 436 targetnya, mudah-mudahan kesana nih ya. Yang jadi PR adalah jangan ke bawah ini lagi, jangan ke bawah 74 lagi. Dan akan jadi lebih oke kalau berhasil naik ke atas 404. Jadi buat yang belum punya barang, pantau dulu nih besok bisa naik ke atas 404 nggak. Kalau bisa peluangnya jadi lebih besar ke 440-an ya. Tapi kalau nggak bisa malah breakdown 374 ini buat yang punya barang, sinyal jualan duluan sih nggak masalah. Gitu ya. Mudah-mudahan punya barang di bawah, jadi trailing stop bisa dipasang di 372 atau mentok di 370 dulu. Paling gitu. Dan setup ini masih bisa disimpan lagi, dipakai selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 326. Kalau kita lihat strukturnya, high value di sini nih, di 468. Selama dia belum naik, breakout, tutup, bertahan di atas 468, jadi strukturnya masih downtrend. Kurang lebih kayak gitu ya si Wins. Semoga menjawab. Sekarang kita geser ke rekomendasi saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 15 Juli 2025. Ada 2 saham dulu lah ya, karena saya nggak terlalu yakin IHSG-nya naik. Maksudnya gini, ada kemungkinan masih naik, tapi yang ngegendong tetap saham itu aja karena saham konglomerasi itulah. Tapi saham yang lainnya kita lihat dulu besok. Jadi sebenarnya saham-saham itu sudah ada di dalam watchlist. Jadi tetap pantau watchlist yang kemarin-kemarin, atau strategi mungkin yang kemarin belum tereksekusi, tetap masih bisa dipantau. 2 saham untuk besok tanggal 15 Juli 2025 atau tambahan watchlistnya adalah, Bapak Ibu yang belum ada saham ini di dalam watchlist silahkan dimasukin ya. 2 saham ini adalah pertama Bird. Nah, dia mantul dari area base, ada rally gitu ya, meskipun dia di tengah-tengah lah, ini rally base rally-nya. Mantul dari area ini nih, base. Mantulnya cakep sebenarnya, kemarin ada higher low candle-nya, terus anggap aja bullish engulfing. Hari ini doji candle tutup sama persis dengan penutupan hari Jumat dan inside bar. Jadi strateginya buat yang minat beli Bird, karena stop loss-nya juga nggak terlalu gede, silakan ngantri di 1825 lah ya. Sekarang kan tutup di 1830, ngantri di ya 1 tick di bawahnya, atau langsung sikat 1830 juga boleh. Stop loss-nya di bawah 1765. Dan targetnya saya nargetin di area target TP1 dulu lah. 1925, 1980, mudah-mudahan sih nyampe 2000, karena di 2000 ini ada order block yang belum dites. Waktu kemarin itu naik, belum ngetes 2000 dia. Langsung ada rejection dan ngetes 1800-an ini gitu ya. Kemudian saham kedua ada DOO yang hari ini melemah 4,2%. Menariknya adalah beberapa hari sebelumnya di minggu lalu dia rebound
mantul dari area atau dari level pre-entry di level pre-entry 87 ya. Mantulnya itu bullish engulfing dan strong rejection lah hitungannya ya. Kemudian momentum indikatornya nunjukin kalau momentum turunnya itu nggak sekuat waktu dia ngedorong naik dari jauh sih, mendorong naik dari ya, awal 2025 sih ya. Ada peluang ini balik naik menuju sekitar antara 110 sampai 120-an. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini ada peluang si bikin range sideways yang makin menyempit. Nah, kalau memang itu benar berarti di area-area harga 85-90-an ini adalah area dekat area bawah gitu ya. Dan ada peluang ngisi range sideways itu berarti menuju ke sekitar 110-120-an. Dari setup yang udah kebentuk, area target TP1 ada di 121 dan pre-TP di 110. Jadi saya mencukupkan dulu targetnya di 110, oke lah ya, karena di situ karena kalau udah nyampe situ pun itu receiver ratio udah bagus dan udah lumayan juga. Strateginya buat yang minat beli besok bisa langsung dibeli di 91, stop loss di bawah 85 dan target di 110 120. Mudah-mudahan sih bisa ke 120 atau bahkan lebih, tapi paling nggak ke 110 dulu itu udah lumayan. Jadi itu dulu 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur automate order ya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.